Halo teman Joy Muda, hari-hari menuju PKKMB Sakera 2023. Gimana nih? Pasti kalian udah gak sabar dong mengikuti rangkaian acara PKKMB Sakera. Nah, sembari menunggu, yuk ikuti keseruan kita main game tentunya bersama teman-teman mahasiswa dari berbagai fakultas. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman mahasiswa. Mungkin dari pojok dulu sana deh. Oke, baik, terima kasih. Aku dari perkenalkan Sendirian dari Fakultas Pendidikan Bisnis. Hai, aku Anissa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Halo semua, saya Muhammad Afifu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Halo, nama saya Riani, saya juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Nah, kita bakal main game sama mereka. Tentunya gamesnya cukup gampang ya, karena ini seputar mitos atau fakta, seputar kehidupan kampus. Jadi aturannya gampang, kalau misal aku menyebutkan pertanyaan, kalian tinggal pilih itu sebuah fakta atau mitos. Udah, kamu semua dong. Paham. Lanjut ke pertanyaan pertama nih. Aduh, deg-degan. Oke, fakta atau mitos, ospek itu isinya cuma dibentak-bentak mulu. Jangan diangkat dulu. Oh, jangan dulu ya. Iya, iya. 1, 2, 3. Ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos. Oke, aku pengen denger jawaban dari Kak Anissa deh. Kenapa fakta? Kenapa nih? Nah, berdasarkan pengalaman aja ya waktu ospek fakultas, jadi tuh kayak KPK-nya tuh suka itu adu suara. Jadi tuh kayak dari kejauhan pun kedengeran kayak mereka tuh bentak-bentak mabanya gitu. Tapi bentak-bentaknya ini dalam artian buat kedisiplinan ya? Iya sih, bentak-bentaknya buat kedisiplinan. Tapi ya namanya tetap bentak-bentak kan. Oke, kalau yang milih mitos ini kan juga banyak nih ya. Aku mau jawaban dari Kak Afifu deh. Ah iya, kalau dari saya sendiri itu agak kurang ini ya, setuju sama Anissa. Iya. Even ada orang yang ngebentak KPK-nya, itu tetap loh ada pembelajaran yang bisa kita petik gitu. Jadi nggak hanya cuma bentakan dari mereka sekalinya bentak itu dia itu kayak menggiring gitu loh, menggiring kita harus ke sini, disiplin ke sini, nanti di sini tuh ada materi ini. Jadi itu sebenarnya cuman mendisiplinkan saja. Jadi sebenarnya aspek tuh enak kok. Atau fakta, saat jadi maba banyak banget cutting yang ngajakin ngopi. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, aku mau denger jawaban dari Septrian deh, kenapa kau pilih mitos? Oke, baik. Ya, aku sendiri ya dari maba juga kan, aku dari PKKMB yang secara online nih. Jadi itu masih belum banyak juga aku kenal sama kating-kating yang ngajakin ngopi. Mungkin kalau aku udah sampai di sini ya, udah waktunya pembelajaran baru, itu aku ada sih yang ngajakin ngopi, tapi bukan setelah PKKMB sih. Jadi ini itu ya, Iya. waktu online. Oke, kalau faktanya aku mau denger jawaban dari Bang Giannis nih. Gimana Giannis? Sebenarnya ini karena point of view maba ya. Ya. Ya kan aku juga sebenarnya online ya. Cuman tuh sebenarnya ngajakin ngopi mungkin ngajakin kenalan kali ya, memperkenalkan lingkungan kampus, tapi nggak tahu sih tujuan lainnya apa. Cuman ya gak banyak juga sih. Kayaknya tergantung juga kalau misalkan kalian itu anak-anak yang aktif biasanya kan kelihatan sama kating itu. Biasanya kayak kating-katingnya tuh ya, bertukar pikiran lah mungkin. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Dan ini berdasarkan pengalaman Bang Giannis ya. Aus nih ngasih pilih. Oke, the next question ya. Pertanyaan ketiga, fakta atau mitos? Maba harus ikut event atau acara yang diselenggarakan oleh BEM buat dapat sertifikat ospek. 1, 2, 3. Fakta banget nih. Banyak banget ya ini fakta. Harus Oke, dong. aku mau denger jawaban dari Kak Afifu deh. Oke, emang ya, jadi teman-teman calon maba kita itu harus ikut runtutannya ospek dari BEM untuk dapetin sertifikat. Nah, sertifikatnya itu nanti itu berpengaruh gitu loh untuk kegiatan kita selanjutnya, misal untuk pendaftaran skripsi, sidang skripsi ataupun yang lain itu nanti pasti ada kayak buktikan sertifikat keikutan sertamu dalam kegiatan ospek seperti itu. Oke, kalau jawaban dari Kak Anissa, apa
apakah sama atau ada yang Kurang lebih sama sih, karena ketika kita ikut baik ospek online maupun offline pun juga kita akan diwajibkan untuk ikut rentetan dari acara yang ospeknya sendiri gitu. Oke, berarti fakta ya ini ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, fakta atau mitos nih, pertemanan kuliah bisa awet sampai semester 2 doang? 1, 2, 3. Aduh, lagi-lagi ada yang beda nih fakta mitos. Oke, yang mitos dulu deh. Aku mau denger jawaban dari Satrian. Oke, dari pertanyaan itu tuh menurut saya itu mitos ya, karena memang dari semester awal itu kan masih pengenalan ya. Iya. Bahkan justru bagi saya kalau udah semakin tua itu semakin banyak teman, bahkan tuh udah ada yang apa ya, saya kerjasama bahkan pada waktu ujian pun itu semakin akrab, bahkan menyatukan kita loh untuk kerjasama mengenai soal-soal seperti itu sih menurut saya. Oke, kalau denger faktanya, aku mau denger dari Rubianis nih. Kenapa? Aku bilang Oh, pilih. Sorry. Ini dari Kak Vivu deh yang milih fakta. Kenapa aku bisa bilang ini fakta itu based on my experience ya. Dulu waktu jadi maba tuh aku golongannya itu circle-nya ada 15 orang. Terus ketika mereka saling jatuh cinta in one circle, mereka udah punya kehidupannya sendiri-sendiri dan sekarang tersisa cuma 2 orang. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Fakta atau mitos, mahasiswa itu harus ikut organisasi? 1, 2, 3. Banyak juga yang punya mitos. Aku pengen denger jawaban dari Satrian lagi deh, karena dia memilih fakta. Oke, baik. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan ataupun organisasi ya? Iya. Menurut saya itu fakta karena ya memang dari sudut pandang orang kan berbeda-beda. Kalau dari sudut pandang saya, kita mengikuti kegiatan ataupun organisasi, kita dapat relasi. Sedangkan itu juga kita dapat pengalaman baru, bahkan juga dapat membantu kita dalam public speaking juga dan berguna untuk kedepannya. Ya bener banget, itu tadi jawaban dari Satrian ya. Kalau jawaban dari Kak Anissa ini yang memilih mitos, kenapa nih Kak? Tadi kan pertanyaannya mahasiswa harus ikut organisasi ya. Iya. Menurut aku seorang mahasiswa tuh untuk dapat pengalaman nggak harus dari organisasi. Banyak hal yang bisa kita dapetin pengalaman-pengalaman itu dari misal kita ikut lomba itu kan nggak dari organisasi. Kemudian kita ikut kepanitiaan, tapi kan kepanitiaan bisa dari di luar organisasi. Atau volunteer. Ya betul. Jadi tuh kayak banyak hal yang bisa kita dapetin pengalaman-pengalaman itu di luar organisasi gitu. Oke, baik, makasih jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mitos atau fakta nih? Kalau sudah jadi mahasiswa, jam tidur itu mulai jam berapa? Mahasiswa berapa nih? Tunggu berapa dulu? Iya. Oke. Selama jadi mahasiswa, jam tidur kalian itu berkurang. 1, 2, 3. Fakta. Nah, ribet juga ya, beragam banget. Aku pengen denger jawaban dari Kak Afifu deh yang memilih fakta. Oke, kenapa aku milih fakta ini juga based on my experience ya. Iya. Semester 1 itu emang mudah, tapi tugas itu selalu ada gitu. Jadi waktu kita ngerjain tugas itu kayak hari ini ada tugas gitu. Terus nanti ada tugas lagi. Jadi misalnya hari ini matkulnya ada 2 nih. 2 matkul tuh bisa ngasih tugas yang sama dan kumpulin di waktu yang mepet. Ini bener itu semester 1 ya walaupun masih muda. Dan itu akhirnya biasanya jam tidurku jam 10 gitu ya atau jam 9. Akhirnya aku kena jet lag. Kenapa jet lag? Mungkin aku harus kayak naik pesawat aja nih jet lag. Jadi aku tuh harus tidur sekitar jam 12, jam 1 sambil ngopi sama temen-temen gitu. Sama-sama ya? Iya. Teman-teman nih. Oke, itu tadi faktanya ya dari Kak Afifu. Aku pengen denger jawaban dari Rubianis nih yang memilih mitos. Aneh dia. Karena apa ya, kalau menurut aku tergantung menit waktunya aja sih. Karena kalau misalkan di perkuliahan, aku juga lumayan di prodi aku juga sibuk juga sih, karena banyak tugas-tugas. Tapi kalau misalkan kita ngerjainnya sesuai dengan apa ya, Minutes waktu kamu. menit waktunya juga itu Ya, nggak sudah sih, nggak mulai sampai jam mengurangi tidur. jam tidur. Aku malah jam tidur itu jelek karena organisasi sebenarnya. Yang bener. Padahal kebiasaannya tidur kan emang malam ya. Tapi tuh aku kalau tidur kayak bisa kayak abis kuliah tuh kayak tidur terus kayak berangkat kuliah terus kayak pulang tidur kayak banyak tidurnya. Jadi ya mitos menurut aku karena aku banyak tidurnya. Ya. Berarti Jadi kayaknya mata lebih aku asik. nggak pada pandai. Lebih asik masuk ikom nih kayaknya ya. Iya makanya Jangan jangan ada banyak tugasnya ya. Kayak nggak banyak tugasnya ya. iya
Oke, the next question ya. Fakta atau mitos nih? Waktu jadi maba, dosen tuh selalu ngasih IP bagus. 1, 2, 3. Wah, mitos semua nih. Oke, aku pengen denger jawaban dari Anissa deh. Oke, menurut aku mitos ya, karena dapat nilai bagus itu kan juga nggak bisa karena kita maba terus nilainya bagus semua gitu, enggak. Itu tergantung dari kualitas kita, kemudian keaktifan kita di kampus, di kelas juga kan. Jadi tuh menurutku kalau karena maba tuh salah deh. Gitu. Oke, kalau jawaban dari Kak Afifu nih, apakah berbeda dengan jawaban dari Kak Anissa atau punya statement sendiri? Enggak sih, kurang lebih sama karena semua itu based on your work Ya, gitu betul. loh. Kalau dosennya ngelihat kamu maba tapi kamu nggak ada effortnya, effortless ya, effortless, nggak pernah ngerjain tugas, so nggak pernah Masa dikasih aktif. nilai bagus? Nah, masa dikasih nilai bagus nggak mungkin. Oke, the next question ya. Fakta atau mitos bahwa menjadi mahasiswa Madura atau kuliah di Madura itu kalian harus paham atau mengerti bahasa Madura. Oke, 1, 2, 3. Kamu kenapa? Aku pengen denger jawaban dari Rengganis karena dia memilih fakta ya. Karena menurut aku, kenapa bilang fakta ya? Karena kita hidup di lingkungan sini kan, pasti kayak mau sedikit atau banyak tuh pasti kita ngerti gitu lama-lama. Kayak apalagi ibaratnya kan di sini kita hidup di Pulau Madura gitu, pasti kan Mayoritas juga mayoritasnya Madura Madura juga gitu. kan ya. Pasti kayak biar kalau misalkan kita digibahin Yo. ketahuan. Jadi maksudnya biar digibain tahu gitu. Iya, ya. jadi tujuannya gitu belajar Iya Madura. maksudnya biar kayak ya ampun, ternyata aku digibahin, aku ngerti loh bahasa kamu. Oke. Coba deh kalau ngerti sedikit aja. Iya, emang udah bisa bahasa Madura. Kamu aja nih. iya gimana? 1 atau 2 kata aja deh. Kan Iya. udah semester berapa nih, masa nggak bisa Aduh, bahasa Madura sih? nggak bisa kok, nggak bisa. Tapi aku mengerti kalau orang. Iya, kalau bisanya apa? Beun ngate. Beun itu apa Kak kalau boleh tahu? Beun itu my Kamu- first words ya. Waktu aku datang di Madura tuh beun aku tahu artinya Kalau kamu. aku Oh, diajarinnya kamu. bahasa kasar, jadi takutnya sensor gitu. Oh, iya. Oh. Iya. Tahu kan ya pasti. Kalau iya nih. Kalau belajar bahasa tuh pasti harus Nah, kalimat kasar. buat maba-maba nih ya, kalau ketemu teman-teman Madura yang udah ngajarin kata-katanya nggak enak, jangan didengerin Iya. udah. Jangan langsung percaya gitu. Iya. Share ke temen kalian yang Madura tapi bisa dipercaya. Iya. Takutnya dibercaya. Oke, tadi kan jawaban dari Rengganis karena dia memilih fakta. Aku pengen denger jawaban dari Sefrian deh. Kenapa kok milih mitos? Ya mungkin aku sedikit berbeda dengan pendapat dari Kak Ganis ya. Iya. Karena kan kita juga tinggal di Indonesia juga kan, satu negara kan harusnya memakai bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Karena kita juga di lingkup kampus, ya boleh sih kita belajar bahasa bahasa Madura. Tapi juga kita di kegiatan formal itu juga harus memakai bahasa Indonesia. Jadi first language-nya kalau di kampus itu Indonesia, terus second language-nya di mana kamu berkuliah gitu. Baik, the next question. Pintar banget tadi ada. Fakta atau mitos nih? Mahasiswa itu jarang mandi kalau ada kelas PAUD. Wow. Kayaknya jawabannya Oke. salah kan? Aduh. 1, 2, 3. Banyak fakta ya, Kak Afifu deh. Enggak serius. Oke, ini jawaban dari Kak Afifu deh. Iya. Kenapa kok milih mitos? Mitos, kenapa? Karena aku adalah tipe orang walaupun aku bangun kesiangan tetap aku harus mandi. Kalau nggak mandi tuh otak itu kayak nggak di refresh gitu loh. Kayak bener-bener nggak fresh pikiran, dan kebetulan sekali aku tuh dari semester 1 sampai semester 4 itu dapat kelas pagi setiap hari dari Senin sampai Jumat. Tapi pernah telat nggak kelasnya? Nggak pernah, karena aku udah tahu dosen ini killer ya dan selalu di pengsul gitu. Tahu kan ya, si memtit gitu. Ada pressure, jadi aku bangun itu selalu jam 5 itu bangun. Walaupun nggak subuhan. Astagfirullahaladzim. Ini tadi nikah ya. Oke, ya mungkin karena itu jadi kebiasaan juga. Iya, ya. jadi kebiasaan, Oh, bener. iya. Dari situ aku mikir kayak, wih ternyata dosen ini malah bikin aku ini ya teratur waktu mandinya. Oke, mungkin itu tadi jawaban dari Kak Afifu karena memilih mitos, dan aku pengen denger jawaban dari Kalau ini bener sih. Rengganis. Ayo.
Kenapa kok pilih fakta? Kalau jam pagi apa nggak pernah mandi apa gimana nih? Aduh ya ampun. Kalau aku pribadi ya, kalau dari aku pribadi kalau udah tahu kelas pagi tuh biasanya aku mandinya tuh kayak malam juga, kayak Mandinya Oh jadi ya, mandinya berarti ya? disimpan ya Wak, mandinya disimpan. kayak aku stuck gitu buat pagi. Jadi kayak misalkan habis kelas semuanya nih, kayak jam 10 gitu udah ada di kosan, terus mandi, terus kayak ya udah kita kan nggak keluar lagi. Terus kayak bangun pagi, kuliah pagi, kayak kita kan nggak kotor, kita nggak apa-apain. Jadi ya buat apa mandi? Boros. Bener sih, Air murah Bu. Nggak mandi itu nggak apa-apa, yang penting wangi dan Iya, Iya, bener Yang banget. wangi. Sikat gigi juga kali. sikat gigi harus. Yang penting tuh kayak kita wangi, terus kayak Rapi. Ya pokoknya bisa tebar pesona lah ya. yang tetap cantik. Kewa. Oke deh, jawabannya variatif ya dari teman-teman ini. Oke, the next question, fakta atau mitos nih, makanan di sekitar kampus tuh harganya murah-murah banget. 1, 2, 3. Oke, fakta semua ya. Tapi aku pengen dengar jawaban dari Kak Anissa deh. Fakta ya, karena kalau dibandingin sama daerah-daerah di luar Madura tuh harga-harganya tuh mayoritas lebih mahal daripada di Madura gitu. Contoh aja kayak geprek-geprek di sini kisaran 6 8.000. Ada yang 6.000. Masa iya? Ada, tapi daging ayam tapi kamu tahu nggak? Daging apa? Setengah daging, setengah ini tepung. Oh, astaga. Oh iya. Tapi Artinya intinya tuh banyak nggak nih? Sedikit sih, tapi 6.000 sampai 10.000 nggak sih ya ya? tapi intinya tuh lebih murah. Lebih pokoknya murah. Under 10 tuh kalian udah dapet geprek gitu. Sedangkan di luar Madura kalian tuh nggak bisa dapetin Geprek geprek. di bawah 10.000. Iya, betul gitu. Makanya masuk UTM. Iya. Tapi cari makanan yang asli ya. Makanan yang asli ya maba-maba. Yang asli. Kayak gimana ya kak? Yang nggak asli itu sebel banget nih. Kalian tahu nggak nasi pecel ya? Nasi pecel kalau di sini tuh kayak kacang dihalusin dikasih air udah jadi bumbu pecel. Oh, aku boleh ngasih fun fact gak sih? Kadang kayak kalau nasi campur, nasi pecel gak tau ya, apa aku doang, Iya. itu kayak lauknya sama aja. Iya benar. Ayam juga, bihun juga, terus kayak mau nasi campur, nasi pecel, nasi rames, segala macam tuh isinya sama. Sama gitu. Jadi cari yang asli dan biasanya yang asli ada di depan gedung Lah. GP. Iya, kan promosi ya. Oke deh, tadi jawaban dari Kak Afifu dan Kak Anissa juga, dan aku pengen denger jawaban dari Sefrian deh. Apakah punya statement yang berbeda? Ya mungkin kurang lebih sama dengan Kak Afifu dan Kak siapa namanya lupa tuh ya ampun. Anissa. Ya Anissa. Dia tuh bikin aku lupa gitu ya namanya siapa. Dan kurang lebih sama sih, tergantung kita tuh benar-benar memilih mana ya tempat makan yang baik dan worth it buat kita semua. Itu kalau kita cari informasi tuh malah dari teman-teman kita, bahkan kating kita yang berpengalaman ya cari makan gitu. Kayak Kak yang Garis itu juga sering banget kan makan di luar gitu kan. Maksudnya apa nih? Kok Ya sering banget ya Kak Garis tuh makan di luar, jadi kan mungkin banyak sekali varian-varian menu-menu yang kalian Kak yang tahu gitu. Oke, berarti emang fakta ya bahwa makanan di Madura atau sekitar kampus ini murah-murah banget. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, fakta atau mitos? Tempat kamu kuliah itu menentukan kesuksesanmu. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Mitos Mitos. dulu ya. Iya Mitos dong. semua. Aku pengen denger jawaban dari semua deh, mulai dari Sefrian dulu. Ya, menurut aku itu mitos karena tingkat kesuksesan kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita keseriusannya dalam menjalankan kuliah, memahami beberapa materi, dan niat kita untuk menjadi yang lebih baik itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi pada intinya teman-teman semuanya, kesuksesan kembali lagi ke diri sendiri. Bener banget. Kalau dari Kak Anissa nih gimana? Kalau aku tuh pernah dapet kayak pepatah ya. Jadi intinya jangan buat namamu besar karena universitasmu, tapi buatlah universitasmu besar karena namamu gitu itu. Kalau dari kamu nih, Ya kurang lebih sama ya seperti mereka berdua, itu best to ourselves gitu ya. Walaupun ini Madura ya selalu dapat kayak on the side gitu, kayak selalu dipisahkan sama yang lain, tapi aku bisa buktiin kok, aku bisa approve kalau aku tuh bisa berkembang di sini, even though cuma di Madura sampai ke kancah internasional, dan itu cukup buat aku buktiin ke semua universitas atau orang-orang termasuk tetangga kalian nih Wak ya, tetangga-tetangga kalian yang suka ngeremehin kalian, yang underestimate itu, kalau semua itu balik ke diri kita masing-masing, pasti itu. oke, bener banget. Dan terakhir, aku pengen denger statement dari Dennis.
Siapa minta foto sih? Itu biar kayak kelihatan bijak gitu. Kalian kayak udah ngasih foto semua kayak. Ya kalau dari aku pribadi ya pasti sama semua jawabannya, kesuksesan itu balik ke diri sendiri. Soalnya masalah tempat mungkin lebih ke kayak gimana kita milih lingkungan aja sih, kayak Betul. pertemanan, terus lingkungan kita bersosialisasi karena ya sebenarnya bukan tempatnya sih, tapi lingkungan kita sih yang menentukan kesuksesan. Soalnya kayak misalnya kalau kita berteman dengan anak-anak yang ibaratnya nih ambisius gitu, terus sama-sama pengen ngejar cita-cita, pasti insya Allah kalian juga bakal dapet teman perjuangan yang sama gitu biar menuju kesuksesan bareng-bareng. Mungkin gitu sih. Bener banget. Tapi kalian pernah dengar statement bahwa nama universitas itu bisa jadi gerbang utama kalian untuk kesuksesan? Kalau dari saya pribadi ya, mungkin aku dulu yang ngasih opini. Iya, Boleh, boleh. boleh. Ini menurut aku itu mitos aja sih, karena banyak kok dari apa ya, banyak yang punya nama-nama kampus besar karena si mahasiswa ini di kampus-kampus terkenal mungkin top 5, tapi malah dia ke pressure dengan itu, terus kayak jatuhnya dia nanti kuliahnya nggak beres atau gimana. Jadi tergantung, kalau misal kamu niat kuliah terus sesuai dengan passion kamu, terus kamu juga ngembangin, nggak yang kayak cuman katak dalam kurung gitu, nggak mau open minded, itu ya bisa, bahkan bisa kalian yang bikin nama kampus kalian terkenal. Kayak misalkan contoh kecilnya, misal ya ada kampus-kampus yang emang belum ternama gitu, belum masuk top 5, tapi ternyata dari kalian itu menghasilkan juara lomba internasional atau apa, itu kan bakal dikenal mancanegara gitu, dikenal di luar negara, malah luar negeri lebih kenal kita dong, karena kita mahasiswanya itu bisa sampai sana gitu. Kalau menurut aku gitu. Oke, itu tadi berarti dapat disimpulkan bahwa nama kampus itu nggak mempengaruhi kesuksesan kita semua. Itu tergantung pada diri kita sendiri juga ya. Nah, itu tadi keseruan kita dalam main games mitos atau fakta. Jangan lupa saksikan keseruan kita tentunya hanya di platform PKKMB Sakera. See you.